Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami mengucap syukur. Father, we know we love you. Katakan dalam hati, the deepest of your heart. Saat-saat ini mari kita bercumbu-cumbuan dengan Tuhan. Every heart, setiap hati katakan kepada dia, aku bisa mengasihimu because you love me first. Karena engkau mengasihi aku terlebih dahulu. Katakan, aku orang berdosa yang ditebus oleh darah yang mahal. Malam hari ini ada sesuatu yang engkau akan perbuat. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan dalam hati saudara sebelum kita katakan amin. Apa yang kau inginkan daripada Tuhan? Tuhan katakan kepada Salomo, katakan kepada aku apa yang kau mau minta. Pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan pada malam hari ini. What is the deepest request you come to this present? Apa permintaanmu? Tidak ada permintaan yang terlalu besar untuk Tuhan. Katakan kepada dia. Terima kasih Tuhan. Dengar kami. Namamu dipermuliakan. Kami undang roh yang mulia, roh yang agung, roh yang luhur, roh yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. We praise you Lord, we praise you Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Saya ingin bukakan satu firman dari kitab yang tidak lain. Adalah kitab yang terpendek, the shortest book in the four gospel, ada 4 Injil yang terpendek, yaitu Markus. Markus pasal 2 ayat yang ke-12. Kita lihat Markus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12. Markus ini adalah salah satu pengikut Kristus yang tidak bertemu dengan Yesus secara langsung. Markus ini menulis di kitab Injil yang adalah teman sejawatnya daripada Paulus, pernah berpisah dengan Barnabas. Tapi Markus ini somehow somewhere terhilang. Pada waktu terakhirnya dia kembali dan diterima oleh Paulus. Oleh karena dia diterima oleh Paulus kembali, dia diurapi Tuhan dan dia boleh menulis satu kitab terpendek tapi juga kitab yang dimana terlengkap di antara 4 Injil ini. Yang percaya katakan amin. Yang ada di Markus ada di Matius, yang ada di Markus ada di Yohanes, yang ada di Markus ada di Lukas. Rupanya semua Injil ini ada sedikitnya nyontek di Markus ini. Kitab yang terpendek tetapi kitab yang original. Firman Tuhan ini dikatakan ayatnya ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, katakan bersama saya 1, 2, 3 BFA. Katakan bersama saya,
Yang begini belum pernah kita lihat. Sekali lagi, yang begini belum pernah kita lihat. Tepuk tangan untuk nama Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Kalau kita ikut Tuhan dan kita merasakan sepertinya bosan, getting bored. Saudara rasanya masuk di dalam jalan yang salah. Tuhan kita dalam putaran-putaran terakhir pada saat-saat ini sangat menggairahkan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudara bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang selalu merciful, that every day He gives us a brand new anointing. Dia berikan kepada kita urapan yang baru setiap hari. Dia tidak memberikan kepada kita urapan yang kemarin atau minggu lalu atau tahun lalu. Dia selalu memberikan kepada kita urapan yang fresh. Dan oleh karena itu saudara, dia tidak kekurangan minyaknya. Dia tidak kekurangan urapannya. Melimpah-limpah urapannya. Dan saya akan pastikan kenapa. Kalau kita lihat dan kita jujur membaca firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Tuhan membuat mujizat yang sama. Semua tiap kali kita baca, ketika Yesus berjalan di atas air, dia tidak mengulangi. Mujizatnya dia berjalan air. Musa membelah Laut Merah. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi orang yang copy and paste. Tuhan memberi 5.000 orang makan, tidak ada lagi copy and paste. Waktu dia meludah ke tanah dan dia mengosekkan dengan tanah dan dia meletakkan kepada orang yang buta, tidak dilakukannya lagi. Setiap kali Tuhan melakukan selalu yang baru, yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan itu tidak pernah kehabisan stok. Tuhan senang sekali untuk anak-anaknya selalu membuka mulutnya seperti demikian. Ada amin saudaraku. Jadi kalau ikut Tuhan kita nggak menganga mulutnya dan terkagum-kagum, rasa-rasanya saudara ikuti Tuhan yang salah. Ada amin saudaraku. Dia Allah yang luar biasa. Dia selalu mau memberikan kejutan-kejutan yang baru untuk kita. Jadi dia bukan Tuhan yang tidak kreatif. Dia selalu mau menunjukkan sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan. Sehingga manusia mempunyai the sense of awe. Rasa kagum yang berlebih-lebihan. Dia senang sekali ketika anaknya kagum kepada bapaknya. Jadi saudara, kalau kita ikut Tuhan dan kita merasa sepertinya kayaknya biasa-biasa, rasa-rasanya salah. Tahun 2005, bulan Januari tepat, saya bersama dengan tim pas 2004, tanggal 26 Desember. Kalau Bapak Ibu yang terkasih ingat, what event took place in Indonesia? Ada tsunami terjadi. Keadaan dunia itu goncang. Tidak pernah ada tsunami yang was recorded seperti kayak demikian. Apa yang terjadi? Tanggal 2 Januari kami bersama dengan gereja-gereja yang lain mulai mengumpulkan dana dan dokter-dokter dan kami terbang menuju Aceh. Tiba di Medan, kami berangkat ke Aceh. Di situ dibantu oleh aparat dan sebagainya. Saya di sana datang bersama teman-teman dari Amerika yang membawa medical doctor dan sebagainya. Mereka membantu humanitarian, bantuan-bantuan yang bisa dibantukan. Tapi waktu saya ada di sana, saya tidak melakukan yang seperti mereka lakukan karena sudah begitu banyak bantuan-bantuan dari truk-truk maupun dari manapun gereja maupun daripada institusi-institusi agama yang lain. Tapi waktu saya ada di sana, mata saya terperanjat akan ada orang yang memakai APD. Zaman 2005 sudah ada APD, saudaraku. Lengkap semuanya, pakai bajunya persis seperti yang saudara mau doing PCR. Di sana Bapak Ibu yang terkasih, mereka kurang lebih 12-14 orang berada di pinggir pantai di mana perut bumi di samudra Indonesia tumpah keluar dan ada di pantai pesisiran Aceh.
Dan waktu itu saya lihat kok kenapa ada orang begitu banyak, tidak tolong-tolong orang yang lain, tetapi mereka lagi mengumpulkan sesuatu. Lalu saya curious, dan saya datang ke tempat mereka dan saya katakan, "You lagi ngapain di sini?" Rupanya mereka bukan orang Indonesia, tapi orang asing datang ke sana. Mereka adalah tim saintis yang mengatakan kalau ada gempa bumi, kalau ada tsunami, kalau ada letusan gunung berapi, kami adalah orang-orang yang diutus ke sana. Lalu saya tanya sama mereka, "Ada apa you datang kemari?" Dan dia katakan, satu orang itu ada orang Jepang, bahasa Inggrisnya kurang bagus, dan dia katakan demikian kurang lebih. "Sir, setiap kali ada yang tumpah di bumi ini, ada yang keluar dari bumi ini, kami orang-orang yang pertama yang akan mengoleksi, mengumpulkan, ada mineral-mineral baru, ada bahan-bahan yang baru yang belum pernah ditemukan. Ada plankton-plankton baru, ada ikan-ikan baru, ada tumbuhan-tumbuhan yang baru yang belum pernah didaftarkan. Belum ada namanya. Rupanya Adam keburu jatuh dalam dosa. Jadi dia nggak sebut namanya satu dengan yang lain, sehingga kerjaannya para ilmuwan mengumpulkan dari yang kecil sampai yang besar. Waktu mereka mengatakan demikian, Roh Allah seakan-akan I have the impression, speak to me. Dan dia katakan kepada saya, "Oscar, kalau bumi ini yang kelihatannya sepertinya kita sudah tahu semua, you belum tahu. Begitu kayanya muka bumi, di dalam bumi ini yang manusia belum temukan. Sampai saintis masih mengumpulkan, lari bercari-cari. Kalau ada letusan gunung, dia orang yang pertama di sana. Kalau ada letusan gunung di Jepang, mereka ada di sana. Di Indonesia, dia ada di sana. Kalau ada di Filipina, mereka ada di sana. Karena mereka ada satu desire, ingin menemukan satu yang baru. Lalu apa yang terjadi? Kalau di dunia ini aja banyak yang belum pernah kita lihat, surga lebih dahsyat lagi. Ada amin, saudaraku. Jadi saudara, saya ingin pastikan selama saudara sudah lahir baru sampai hari ini, kalau saudara pikir ikut Tuhan, saya sudah datang kepada Tuhan, saya sudah ikut foundational class, saya sudah bahasa roh, saya ikut pelayanan, saya sudah mempunyai holy love. Ada banyak hal yang Tuhan belum izinkan untuk kita mengalaminya dalam nama Tuhan Yesus. Begitu banyak dan kayanya Tuhan ingin curahkan untuk kita semua. Sehingga apa yang terjadi saudara, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara mau pastikan nggak tahun 2022 ini, Tuhan ingin memberikan kejutan-kejutan yang dahsyat untuk kita. Ada amin saudaraku. Maka kita tidak boleh menutup diri, mengungkung diri, sehingga apa yang terjadi, kita harus terbuka sama Roh Allah, sama pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, apa yang Tuhan mau curahkan, Dia akan lakukan yang terbaik untuk kita. Sehingga anak-anaknya, sehingga kita bilang, waduh, kenapa sih? Waduh, luar biasa, wonderful, I cannot explain it. God is great, God is wonderful. Sehingga ada sesuatu di dalam kita bahwa Tuhan kita nggak cuma begini, ada amin saudaraku. He has a lot more to show. Maka apa yang terjadi saudaraku? Kalau kita lihat hal ini, yang begini belum pernah kita lihat. Kejadian-kejadian yang kita lihat saat ini seperti pandemik, ini gak pernah ada saudaraku. Orang pernah mereka-reka tahun 1918 ada Spanish flu. Saat ini gak ada orang sepintar apapun yang bisa memberikan apa saudaraku, memberikan satu jalan keluar. Saya mau pastikan, setelah pandemik ini saudaraku, saya berdoa, yang kaya belum tentu bisa ada jawabannya. Yang berpengaruh belum bisa mengatasinya. Yang kuat belum tentu ada jawabannya. Ada amin saudaraku. Tuhan mau pakai orang-orang yang mau tersedia. Yang mau membuka hatinya dan bersedia. Dia tidak peduli dia miskin maupun kaya. Tuhan sedang mencari, He is seeking and He is hovering over the earth,
looking for those who have the loyal heart. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin saudaraku. Sehingga yang begini belum pernah kita lihat, Tuhan akan curahkan. Ayat 12 ini rupanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Yuk kita lihat ayat yang pertama, haleluya. Sehingga kalau kita bertanggung jawab, kita lihat yang pertama. Bahwa perikop ini jawabannya luar biasa. Mau melihat hal yang begini belum pernah kita lihat? Saudara mau melihat suami saudara hal-hal yang luar biasa. Sehingga kita bilang, honey, I never seen you like this. Bukan yang negatif ya, ada saudaraku. Tetapi dia kepenuhan roh Tuhan. Anak-anak kita kepenuhan Tuhan. Yang pertama, pastikan ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Garis bawahi Bapak Ibu yang terkasih, ia ada di rumah. Ada amin saudara. Bahwa saya yakin Yesus yang kita sembah bukan hanya ada di gereja, tetapi mulai ada di rumah. Ada amin saudara. Kalau kita bisa preserve, buat Tuhan kita betah di rumah, membuat satu family altar, hadirat Tuhan mulai dari rumah saudaraku. Saya yakin kita akan mengalami terobosan yang luar biasa tahun 2022. Sehingga dia tidak segan-segannya mengucurkan berkatnya, mengeluarkan mujizatnya dengan tidak sangat pelit dan dia sangat boros akan hal itu. Ada amin saudara. Maka apa yang terjadi? Bukan syarat, ada satu hal, panggilan. Pastikan dia betah di rumah kita. Pastikan dia betah di dalam tengah-tengah keluarga kita. Pastikan dia nggak hanya ada di gereja, tapi pastikan dia ada di rumah saudara. Engkau akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksi di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem dulu dalam nama Tuhan Yesus. 2022 saya yakin ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Gereja sudah mengalami 2,5 tahun. Merasa sepertinya sudah hamilnya saudaraku udah 2,5 tahun. Udah gak 9 bulan, ada amin saudaraku. Gereja sepertinya seakan-akan cuma dibikin sedemikian rupa. Saya dengar dari Pak Agung, sebentar lagi gereja BFA akan masuk dalam tempat yang lebih dahsyat lagi. Ada amin saudaraku. Rasanya saya lebih excited dari saudara. Saya kalau dengar begini saya senang. Saya katakan sama istri saya, kenapa saya gak ketemu Pak Agung dari 10 tahun yang lalu? Kenapa baru tadi saya ketemu? Luar biasa tempat ini saudaraku. Pastikan Yesus ada di rumah. Jangan pastikan yang lain, jangan pastikan Yesus hanya ada di gereja saja pada tempat-tempat tertentu. Pastikan dia ada di rumah. Exclusively dia harus ada di rumah. Sehingga kita bergaul, anak-anak kita. Yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun. Sehingga tidak ada lagi tempat. Ada amin saudaraku? Tidak ada lagi tempat ini. Luar biasa saudaraku. Amin. Bahwa maka datanglah orang-orang berkumpul. Di mana ada dia betah, di mana dia ada, dia mempunyai magnet yang luar biasa. Bukan oleh karena pengkhotbahnya, bukan oleh karena worship leadernya, bukan oleh karena semuanya, karena ada kebetahan Tuhan di tengah-tengah. Sehingga apa yang terus terjadi? Orang berbondong-bondong datang. Karena mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Hayo datang, hayo datang. Ada apa? Ada hadirat Tuhan di sana. Ada amin saudara. Dikatakan di sini, berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Luar biasa. Sebelum pandemik saya ada di Manila, Philippines. Ada satu gereja di sana Pak Agung namanya Victory Church. Gereja itu undang beberapa hamba Tuhan. Saya kaget sekali Pak Agung. Gereja itu
seperti luar biasa. Itu ada kurang lebih orang kalau mau masuk saudaraku, itu dicop tangannya. Seperti kayak coblos pemilu. Jadi kalau saudara sudah dicoblos, saudara nggak boleh masuk lagi. Aduh, luar biasa ya saudaraku. Orang tuh kepingin datang ke gereja, 7 kali kebaktian. Jadi mau datang, ushernya harus cop dulu. Jadi kalau dia udah ada cop di situ, dia mau hapus hari itu nggak bisa hapus. Tunggu minggu depannya baru hapus saudaraku. Dibatasi satu tempat duduk, satu orang hanya satu kebaktian. Saya di situ sebagai pendeta saya bilang, wow, luar biasa. Saya tanya sama pendetanya, apa sih? Dia bilang, cuma jaga hadirat Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Dan di situ mereka berbondong-bondong di sana. Tapi firman Tuhan ini gak cuma orang datang. Ada satu kata yang luar biasa nih, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Gak cuma hanya hadirat Tuhan, tetapi ada firman yang diberitakan. Ada amin saudaraku? Hari-hari ini banyak gereja-gereja yang gampang memberikan kerumunan, tetapi tidak berbasis kepada firman Tuhan. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang ada di dalam, tertanam di dalam firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu hidup adanya. Firman itulah yang memberikan kehidupan. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kelepasan. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kebebasan. Oleh karena itu apa yang terjadi saudara? Buat dia betah, ada firman. Setiap ada hadirat Tuhan, pasti ada firman. Pasti saudaraku. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh berapa orang saudaraku? 4 orang. Jadi saudaraku, ketika ada Tuhan betah di rumah kita, dan kita bawa hadirat Tuhan ke dalam rumah Tuhan, ada firman yang diberitakan, maka apa yang terjadi? Ada unity, ada 4 orang yang tidak ada namanya di sini. Ada saudara-saudara. Ini 4 orang ini nggak ada namanya, nggak ada jenis kelaminnya, nggak tahu siapa, tingginya berapa, beratnya berapa, nggak ada. Tapi firman Tuhannya jelas sekali, ada 4 orang yang matanya tertuju untuk bisa membawa orang lumpuh. Saya yakin ada mujizat setelah selesai ini, ada kehausan. Bukan hanya mencari hadirat Tuhan, ketika kita dipenuhkan hadirat Tuhan, lalu kita melihat sekeliling kita, ada amin saudaraku. Mereka yang lumpuh rohaninya, yang buta rohaninya, kita cepat-cepat bawa ke tempat ini, ada amin saudaraku. Dia tidak peduli pelayanannya apa, orangnya apa, siapapun gak peduli saudaraku. Nah ini Tuhan. Saudara, saya kadang sedih. Kadang-kadang saya melihat kesuksesan sebuah gereja ditentukan oleh berapa banyaknya anak muda. Walaupun saya masih muda, ada saudara, saya masih muda, amin. Dimudah-mudahin, ada amin saudara. Tapi saya suka sedih kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan, mereka tanyanya demikian, anak muda you berapa orang? Gak salah, tidak salah. Kalau kita lihat anak mudanya berapa, gak salah. Lalu kita mengadakan hari-hari terakhir Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda. Amin. Saya pun terlibat dalam Indonesia Muda di Surabaya. Tapi waktu saya bersekutu dengan Tuhan, rasa-rasanya gereja sudah tidak menyembah Tuhan. Sekarang rasa-rasanya saya minta maaf, mengkultuskan anak muda. Which is okay, no problem. Rasa-rasanya dikesampingkan nih orang-orang tua. Rasa-rasanya yang di atas 50, 55, 60, 65, 70, 75. Rasa-rasanya you di belakang aja. Lalu gereja mempunyai budget sebesar-besarnya untuk bisa menarik anak-anak muda. Salah nggak? Tidak salah. Tapi firman Tuhan dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 17, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Dan anak laki-lakiku akan bernubuat. Teruna-terunaku akan mendapatkan visi.
Yang ketiga apa? 1, 2, 3. Orang-orang tua mendapat mimpi. Gereja di akhir zaman ini bukan hanya gereja yang bangkit anak mudanya saja. Amin saudaraku. Kita pastikan gereja juga membangkitkan orang-orang tua di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi para tante, om, ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa tua, jangan cepat-cepat pensiun dari pelayanan dalam nama Yesus. Lalu kita bilang biar anak-anak muda aja yang maju. Jangan. Karena Tuhan masih mau pakai om dan tante. Tuhan masih mau pakai kita semua. Ada amin saudaraku? Dia bukan Tuhan anak muda. Ada amin saudaraku? Artinya dia bukan Tuhan anak muda saja. Dia Tuhan orang tua. Teruna-teruna. Jadi nggak ada gereja yang kelihatannya hebat karena dinilai orang mudanya banyak. Semakin orang mudanya banyak, kelihatannya cool and keren. Tapi orang-orang tua kita tinggalkan. Saya berdoa gereja BFA adalah gereja yang mempunyai 3 generasi. Ada amin saudaraku? Gereja orang tua, teruna dan anak-anak lagi dalam rumah beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita merasa saya udah gak bisa nyanyi lagi seperti si A, saya gak bisa lagi buat di sana. Kita banyak bisa melakukan karena dia adalah Allah yang ingin melakukan hal-hal yang dahsyat. Sehingga mulut kita mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu baru dan ingin mencurahkan rohnya kepada kita semua. Saya cepat saja di sini saudaraku. Ayatnya yang selanjutnya. Ayatnya yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di situ ketika Yesus melihat iman yang plural, iman mereka. Ayat yang ke-6. Kalau saudara mengalami breakthrough, ada terobosan dari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Setiap kali ada terobosan Tuhan. Setiap kali ada sesuatu hal yang baru. Setiap kali Tuhan ingin memberikan sesuatu hal yang mengejutkan. Ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang itu berkata ia menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yang terakhir, setiap kali ada terobosan pasti ada halangan. Setiap ada terobosan pasti ada tantangan. Pasti saudara, kalau saudara mendapat promosi pasti ada tantangan. Jadi saudara kalau you receive favor from the Lord, ada kemurahan Tuhan datang sama kita, jangan cepat-cepat too early to celebrate. Ada amin saudara. Ya wah, jangan. Cepat-cepat masuk ke kamar, kita berdoa. Kita minta Tuhan berikan kekuatan yang ekstra untuk kita. Ada amin saudaraku. Karena banyak yang iri. Banyak ada orang yang mau memberikan halangan dan tantangan nama kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ada amin saudara. Dia tidak akan memberikan orang benar jatuh tergeletak. Dia akan membangunkannya kembali. Ada amin saudaraku. Malam hari ini pastikan sebelum kita pulang. Dia ada di rumah saudara. Pastikan ada firman di dalam diri saudara. Pastikan bahwa akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Sehingga Markus pasal 2 cuman bukan hanya bacaan, ada amin saudaraku. Tapi ada satu panggilan, ada satu invitation bahwa tahun 2022 ini Tuhan akan genapkan Markus pasal kedua. Dan orang akan berbondong-bondong datang. Orang-orang lumpuh akan datang. Orang-orang buta akan datang. Orang-orang yang akan mencari Tuhan akan datang. Lebih dahsyat pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika kita melihat itu, 4 orang ini saudara tahu, dia membobok atap. Luar biasa. Amin saudaraku. Kreativitas mulai terjadi. Pengorbanan luar biasa. The cost akan ada. Maka saudara siap. Tempat yang udah gak cukup ini pasti Tuhan akan buat yang luar biasa. Ada amin saudaraku. Biarlah pada penyampaian firman hari ini yang pendek, saya ingin berdoa untuk saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Boleh kita nyanyi satu lagu yang sudah lama. Saya pun nggak lama nyanyi, mungkin di sini sering ya. Yesus terlebih besar. Amin. Katakan. Yesus terlebih. Saya boleh minta bantuan singer di tempat ini. Bapak terima kasih. Terima kasih, Engkau yang lebih besar. Di dalam. Katakan dia, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku Yesus terlebih besar. Yes Lord, yes Lord. Yesus terlebih besar. Pastikan dia yang lebih besar. Yes Lord. Yesus terlebih besar. Lebih besar. Di dalamku. Buat Tuhan, katakan haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang di sini maupun yang di rumah, baik lewat YouTube, Facebook maupun Instagram, sama-sama mempersiapkan perjamuan yang sudah Tuhan siapkan. Ini hari ke-703, setiap malam kita memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Saat kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita sedang mendeklarasikan Yesus mati buat kita. Dan kematian Tuhan bukan hanya mendatangkan keselamatan, tapi juga kesembuhan, kehidupan, kesehatan. Semakin Anda memberitakan kematian Yesus lewat perjamuan Tuhan, engkau akan jadi super kuat, super sehat, super diberkati Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karenamu, ambillah dan makanlah. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. New Covenant, perjanjian yang baru dimulai dari salib. Jadi ketika Anda minum darah Tuhan Yesus, saudaraku, inilah meterai perjanjian baru. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh darah Yesus. 9 tulah di Mesir tidak mengubah status bangsa Israel. Tapi waktu darah dioleskan, malam itu sesuatu yang ilahi terjadi. Tuhan mengubah status mereka dalam satu malam dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Dan mereka keluar dari Mesir. Firman Tuhan Mazmur 105 ayat 37. Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun yang miskin. Semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, darah Yesus membungkus saudara semua. Baik yang beribadah onsite maupun yang online di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Darah Yesus menjaga, memagari engkau dari semua penyakit yang menular, dari COVID-19 varian apapun. Darah Yesus memagari saudara, engkau dan seisi rumahmu terjaga aman. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Percaya sebab yang lebih besar ada di dalam dirimu dibanding mereka yang di luar. Terlebih besar Dia yang ada di dalam diri kita. Christ in you. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Berkati hamba-Mu Pastor Oscar yang sudah menjadi berkat bagi Amerika dan malam ini menjadi berkat bagi kami. Berkati istri, kedua anaknya, juga pelayanan penggembalaannya di Portland, Oregon. Engkau memberkati, tambahkan bilangan orang percaya dalam pelayanannya. Darah Yesus memagari keluarganya, jemaat yang digembalakannya. Kami percaya terus Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Dan sebagai tanda syukur kami malam ini Tuhan, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, baik yang cash maupun yang transfer, Tuhan memberkati semuanya.
Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, serta mengaruniakan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.